Selamat pagi anak-anak Miss semua. Apa kabar kalian? Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan baik semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih belajar bahasa Indonesia masih bersama dengan Miss. Di saat masa pandemi COVID-19 saat ini, Miss tetap mengingatkan kalian dengan tidak bosan-bosannya agar kalian selalu hidup bersih. Dengan cara apa? Dengan cara kalian harus mandi, ya. Lalu kalian harus menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kalian. Kesehatan tubuh dengan cara apa? Cukupkan vitamin, lalu kalian harus mencukupkan istirahat dan rajin berolahraga. Selalu minum air hangat sesering mungkin dan cuci tangan sesering mungkin. Dan apabila kalian ingin keluar rumah dalam keadaan penting, kalian harus menggunakan masker. Tetap jaga jarak dan jangan panik. Itulah ya nasihat Miss untuk zaman COVID-19 saat ini. Nah, saat ini sudah marak-maraknya COVID-19. Sudah semakin bertambah korban-korban COVID-19. Saat ini marilah kita berhati-hati dan jangan panik. Oke, selanjutnya kita akan membahas masih tentang teks eksposisi. Kita akan membahas tentang teks eksposisi. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari pengertian dari teks eksposisi, lalu ciri-ciri teks eksposisi, lalu Miss sudah mengajarkan kalian mengenai struktur teks eksposisi, dan hari ini kita belajar mengenai kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Oke, kalian boleh membuka buku cetak kalian atau membuka buku paket kalian dan dengarkan Miss selama pembelajaran video hari ini. Ya, Miss ingatkan kalian agar kalian tetap fokus belajar saat ini. Oke, kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, di dalam teks eksposisi memiliki katanya ciri khas tata kebahasaan yang dapat diidentifikasikan. Diidentifikasikan ini maksudnya dikelompokkan dari mulai kata hingga kalimat apa yang dipakai. Dari mulai kata hingga kalimat apa yang dipakai. Itu ya mengenai teks eksposisi ciri khasnya. Nah, di dalam kaidah kebahasaan terdapat 6 kaidah kebahasaan. Ya, hari ini kita membahas 2 kaidah kebahasaan, ya, nah. Ya, selanjutnya minggu depan Miss membahas 4 kaidah kebahasaan. Oke, yang pertama penggunaan pronomina, bukan promina. Promina itu berbaik. Pronomina atau kata ganti. Nah, pronomina, perhatikan kemari, pronomina adalah kelas kata yang berfungsi untuk mengganti nomina. Ya, nomina maksudnya di sini kata benda. Mengganti nomina, kata benda atau frasa nomina. Miss ulang sekali lagi pelan-pelan ya, kalian mendengarkan fokus. Penggunaan pronomina yang pertama atau kata ganti. Pronomina ini artinya kata ganti. Ya, pronomina adalah kelas kata yang berfungsi untuk mengganti nomina kata benda, ya, nomina kata benda atau frasa nomina ya, nah. Oke. Nah, selanjutnya mari kita lihat contohnya. Misalnya, Miss berikan contohnya ini. Misalnya, ibu sudah pulang ke rumah. Ibu sudah pulang ke rumah. Dia sebelumnya telah pergi ke pasar. Nah, kata dia yang ini tadi, kata dia termasuk pronomina. Pronomina itu apa tadi? Kata ganti. Itulah dia yang dimaksud dengan pronomina. Dan berfungsi, kata dia ini berfungsi mengganti kata ibu yang
apa tadi nak? Nomina adalah kata benda. Miss ulang sekali lagi. Kata dia tadi yang ini, ya kata dia termasuk pronomina dan berfungsi mengganti kata ibu yang merupakan nomina, atau kata benda. Itu dia. Kata dia tadi, ya pronomina tadi bisa menjadi, ya menggantikan kata ibu merupakan nomina, kata benda. Nah selanjutnya pronomina terbagi menjadi dua, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Miss ulang, pronomina terbagi menjadi dua, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Ya, persona itu maksudnya pribadi, ya tidak pribadi. Pronomina terdiri atas tunggal dan jamak. Ya, berdasarkan sudut pandangnya, pronomina persona terbagi menjadi pronomina orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Miss ulang, pronomina terdiri atas tunggal dan jamak. Berdasarkan sudut pandangnya, pronomina persona terbagi menjadi pronomina orang pertama, pronomina orang kedua, dan pronomina orang ketiga. Itu dia. Sementara itu, pronomina non persona yang digunakan sementara itu pronomina non persona yang digunakan untuk penunjuk, ya Miss ulang sekali lagi agar kalian bisa mengerti. Sementara itu pronomina non persona yang digunakan untuk penunjuk ia, dia, anak, anda, kamu, aku, saudaranya, mu, ku, si, dan penanya itu pemilik, ya pemilik. Nah, yang kedua penggunaan leksikal. Apa itu leksikal? Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina kata benda, ya. Miss ulang sekali lagi penggunaan leksikal. Miss, leksikal itu apa? Nah, hari ini Miss terangkan leksikal. Leksikal itu adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina kata benda, ya, nomina kata benda, verb kata kerja, adjektiva kata sifat, dan kata keterangan adverbia. Miss ulang sekali lagi, ya. Miss ulang sekali lagi. Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina kata benda, ya, nomina kata benda. Lalu verb itu apa, Miss? Verb kata kerja. Lalu adjektiva itu apa, Miss? Kata sifat. Dan kata keterangan itu, ya, adverbia. Adverbia itu apa, Miss? Kata keterangan. Nah, yang keempat ini
kembali ke nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata. Ya, nomina atau kata benda adalah kelas kata dari nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Miss ulang sekali lagi biar kalian mengerti. Nomina atau kata benda adalah kelas kata dari nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Contohnya kebersihan, peraturan, papan tulis, penandatanganan. Inilah yang dimaksud dengan nomina, kata benda. Itu dia, kata benda. Ada nama seseorang, tempat, atau semua benda dan benda yang dan segala yang dibendakan. Itu dia. Tadi dia contohnya kebersihan, peraturan, papan tulis, penandatanganan. Itu dia yang dimaksud dengan nomina. Nomina itu apa, Miss? Nomina adalah kata benda. Nah, verb. Verb adalah, ya, nanti kalian kurang tahu. Verb adalah kelas kata. Ya, tadi ini ada, tadi nomina kita sudah mempelajarinya. Sekarang kita lanjut ke verb, kata kerja. Verb adalah kelas kata yang menyatakan suatu perbuatan, keberadaan, atau pekerjaan. Miss ulang sekali lagi. Verb adalah kelas kata yang menyatakan perbuatan, keberadaan, atau pekerjaan. Nah, Miss ambil contohnya. Misalnya bernapas, melompat, menyatakan, mengemukakan. Itulah contoh dari verb, kata kerja. Ya, apa itu? Bernafas, melompat, menyatakan, mengemukakan pendapat. Itu termasuk kata kerja. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai adjektiva. Ya, adjektif maksudnya adalah kata yang menerangkan keadaan. Adjektif adalah kata yang menerangkan keadaan atau sifat. Misalnya, ya, misalnya baik hati, pendiam, alim. Miss ambil contoh. Misalnya Catherine adalah seorang wanita yang baik hati. Atau Miss beri contoh, Herman adalah seorang remaja yang pendiam. Misalnya, ya, itulah dia adjektiva, yaitu kata yang menerangkan keadaan atau sifat. Nah, itulah ya mengenai materi kaidah kebahasaan. Selanjutnya Miss akan menerangkan yang lainnya. Nah, sedangkan kata keterangan adverbia nanti Miss akan terangkan bagi kalian. Kata keterangan mungkin kalian sudah mengerti, sudah tahu kata keterangan itu apa. Keterangan waktu, keterangan tempat. Nah, itu dia. Keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara. Itu dia mengenai adverbia. Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai kaidah kebahasaan. Nah, anak-anak Miss, apabila kalian kurang mengerti, boleh kalian tanyakan di kolom Google Classroom. Nah, saat ini kita masih belajar online. Miss tetap ingatkan kalian agar kalian giat belajar di rumah walaupun kita belajar di rumah, dan kerjakan kuis-kuis kalian, tugas-tugas kalian agar kalian mendapatkan nilai yang baik, nilai yang
bagus. Terima kasih untuk pembahasan hari ini. Terima kasih kalian sudah menonton video dari Miss. Biarlah kiranya kita sehat semuanya di tahun ini dan di tahun yang akan datang. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat dari Miss. Selamat pagi.